Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda ya yang berada di rumah mungkin ya, yang tidak kemana-mana. Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, Anda tetap dalam keadaan semangat tentunya dan berbahagia dalam menyongsong 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kualitas tingkatan amal ibadah kita semua ini bisa meningkat ya ketimbang hari-hari sebelumnya ya. Baik, kembali lagi pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kita untuk kedua kalinya bertemu melalui kajian online Ramadan SDIT Al-Hidayah Cibinong ya. Alhamdulillah, insya Allah di kesempatan kali ini kembali kita akan membahas tentang satu pembahasan yang mana mudah-mudahan dengan satu pembahasan ini lebih bisa meningkatkan kesemangatan kita ya untuk terus menoleh pundi-pundi pahala kita khususnya di bulan suci yang penuh berkah ini. Amin. Dan seperti apa yang telah kita ketahui bersama, tema kita di kesempatan kali ini adalah waktu begitu berharga menjelang Ramadan meninggalkan kita ya. Di hari Sabtu 16 Mei 2020 atau bertepatan dengan 23 Ramadan 1441 Hijriah ya. Alhamdulillah kali ini Al-Ustadz yang akan menyampaikan, beliau adalah Al-Ustadz Dr. Rahim Dramaya, STHI MPDI, dan alhamdulillah beliau telah hadir ya. Telah hadir bersama kita di sini dan sudah siap untuk berbagi ilmunya bersama kita ya. Namun sebelum itu saya akan sapa terlebih dahulu untuk seperti biasa menghangatkan suasana kita di kesempatan pagi yang cerah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah bi khair ya. Sehat, baik. Mudah-mudahan pemirsa juga, ayah bunda juga dalam keadaan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih semangat ya Ustaz, walaupun di akhir insyaallah ya. Harus semangat dan insyaallah tetap semangat. Alhamdulillah ya. Inilah pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada. Narasumber kita di kesempatan kali ini Al-Ustadz Dr. Rahim Dramaya, STHI MPDI, yang insyaallah akan menyampaikan materi dari tema kita, yaitu waktu begitu berharga menjelang Ramadan meninggalkan kita ya. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Ya, syukron Al-Akh Arif Safik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alil adhar wa sahbi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya ayah bunda dari anak-anaknya ataupun ayah bunda yang menjadi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Di kesempatan hari ini insyaallah di 23 Ramadan ya, Al-Akh Arif ya, 1441 Hijriah, kita akan membahas tema yang sangat penting, materi yang sangat urgen, yaitu tentang waktu begitu berharga menjelang Ramadan meninggalkan kita. Dari tema tersebut, dari judulnya bisa terlihat ada dua pembahasan yang sangat penting bagi kita. Yang pertama adalah tentang berharganya waktu secara umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu yang sangat spesial dan begitu berharga, yaitu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau sekarang mungkin sisanya tinggal 6 atau 7 hari ke depan. Dan itu adalah akan segera meninggalkan kita semuanya. Para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya tentang diri kita, siapa kita? Mungkin kita akan jawab, Prahendra. Siapa kita? Arif. Siapa kita? Umur 42, umur 44, umur 50, umur sekian. Yaitu benar adanya. Tetapi kalau kita runtut lagi, siapa kita? Kita adalah putaran zaman. Siapa kita? Kita adalah detak masa. Siapa kita? Kita adalah
detik waktu. Jadi kita adalah waktu. Karena apa? Karena kita adalah mengikuti waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita banyak baca dalam Al-Qur'an adalah ila ajalim musamma. Waktu kita hidup di dunia ini adalah sampai batas waktu yang telah Allah tentukan dan takdirkan bagi kita semuanya, Al-Akh Arif ya. Paling minimal ketika kita bahwasanya kita ini adalah mengikuti detak, detik, dan putaran dari waktu, maka kita teringat ucapan seorang ulama di antaranya yang paling terkenal dan sangat terkenal adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah berkata, boleh jadi kalau bisa ditulislah oleh kita di kertas, lalu dipasang ditempel di tembok-tembok kita. Kata beliau, ya ibna Adama, innama anta ayyamun. Kata beliau rahimahullah, wahai anak cucu Adam, wahai kita semua, sesungguhnya engkau ini tiada lain adalah putaran, pergiliran hari demi hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, kata beliau. Maka ketahuilah, ketika satu hari saja berlalu, lewat dari hadapan kita, dalam kehidupan kita, sesungguhnya telah berlalu dan hilang pula sebagian dari dirimu, dari diri kita semuanya. Artinya kalau kita sekarang sudah 40-an, sudah lewat itu 40. Boleh jadi bertambah umur, tapi hakikatnya berkurang. Kalau sekarang ada yang sudah 58, kata orang, ingat baik-baik, lubang kuburan sudah dekat dan sudah menanti. Nah ini yang harus dipahami bahwasanya kita ini adalah tadi detak, detik, dan putaran mengikuti waktu, masa, zaman, dan yang semisalnya. Para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga insya Allah mudah-mudahan selalu ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum kita itu memiliki waktu dua, Al-Akh Arif ya. Yang pertama adalah, berapa itu waktu itu? 24 jam. Itu oleh para ulama disebut waktu mekanik. 24 jam waktu mekanik. Lalu yang kedua adalah mager, malas gerak, bete, bad mood. Sehingga apa? Sehingga waktunya terasa sempit. Tapi ada yang sebaliknya, good mood, sedang move on, benar-benar semangat, bergelora. Katanya malam minggu lebih dari 24 jam. Padahal waktu mekaniknya sama itu juga. Nah, berarti waktu yang kedua adalah waktu psikis. Tergantung dengan psikis kita. Biasanya psikis itu gambarnya adalah apa yang ada dalam benak, otak kita, dan apa yang ada dalam hati kita. Dua hal. Sehingga 24 jam bagi seseorang ada yang terasa sempit, kurang, bagi yang lain terasa lama dan begitu lapang serta luas. Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan lebih dalam lagi, bukan sekedar dua itu, tapi ada 5. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ini rahasianya dari kata-kata igtanim. Kalau secara atau literal bahasa, igtanim itu artinya ambillah sebagai ghanimah. Ambillah sebagai harta rampasan perang. Yang perlu diketahui, berperang dengan waktu. Yang kedua adalah ketika kita berperang dengan waktu, harus ngambil untung. Harus ngambil harta rampasan dari perang tersebut. Artinya kita harus memenangkan perang. Nah ini rahasia yang sangat luar biasa, para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus dimaksimalkan, apa yang harus kita ambil sebagai ghanimah? Dari 5 waktu, dari 5 hal. Tetapi ingat, bisa juga kita jadi pecundang, the loser, kalah kalau ternyata ada 5 waktu lain yang mengalahkannya. Waktu yang baik, yang positif ada 5, waktu yang dapat mengalahkannya yang negatif ada 5 juga. Nah,
Masya Allah, ini sabda yang sangat luar biasa. Nah, apa saja Rasulullah SAW melanjutkan, waktu yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Yang pertama adalah waktu muda, masa muda, sebelum datang masa tua. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kenapa masa muda harus diperhatikan, bahkan disebutkan yang pertama, karena masa muda adalah masa energik, beramal, beraktivitas, produktif, kreatif, inovatif secara gaspol, secara lebih lagi, secara hebat. Walaupun ada pengecualian, anomali ada saja, orang tua tapi lebih hebat daripada anak muda. Kemudian apa lawannya adalah masa tua. Masa tua boleh jadi banyak sakit-sakitan, boleh jadi fisik, walaupun semangat menggelora, tapi fisiknya ringkih, fisiknya rentah, fisiknya sudah digerogoti oleh beberapa penyakit. Tetap saja seperti itu. Bahkan dia butuh penopang. Pakai tongkat, jalannya mulai pelan-pelan, ada yang pakai kursi roda, dan juga lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, rahmat, dan juga hidayahnya. Itu yang pertama. Jadi Al-Akh Syafiq dan juga para pemirsa serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu berharga kita adalah masa muda. Kira-kira masa muda itu sampai umur berapa, Arif? Sebagian ulama mengatakan sampai usia 40-an. Dalam ilmu psikologi, sebagian pendapat mengatakan 40-an itu adalah usia tua awal. Berarti akhir masa muda. Lalu dimulai dari umur berapa? Ada perbedaan pendapat, tetapi yang paling terkenal adalah mulai SMA-an. Umur berapa itu SMA? 15, 16, 17 mungkin. Bagi sebagian orang boleh jadi berbeda-beda pertumbuhannya. Itu yang pertama, yang berharganya adalah masa muda. Antum masih muda insya Allah. Kurang dari 40 kan? Nah, insya Allah itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla sakmika. Waktu yang positif, waktu yang berharga adalah waktu sehat. Tapi awas, ada lawannya, ada penghalangnya. Apa itu? Waktu sakit. Saat pandemik COVID-19, kita harusnya lebih memahami poin yang kedua ini. Kenapa? Karena kesehatan begitu mahal dan berharga. Semua orang banyak ditakut-takuti oleh kejadian yang bersifat pandemik ini. Memang benar, harus takut. Harus ada khawatir, tapi jangan keterlaluan takut-takutnya. Karena apa? Karena penyakit yang berbahaya katanya adalah rasa takut terhadap sakit itu sendiri. Jadi sekarang kita paham. Lockdown, karantina wilayah, PSBB, work from home, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Kita menjaga kesehatan kita benar-benar ya, Arif ya. Makanan, sayur-sayuran mulai diperhatikan, herbal mulai diperhatikan juga, buah-buahan mulai diperhatikan, pola makan juga mulai diperhatikan. Masya Allah pokoknya. Dari sini berarti apa? Waktu yang berharga adalah waktu kita sehat. Ketika sehat, kita bisa energik. Ketika sehat, kita bisa kemana-mana. Ketika sehat, banyak hal yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Itu waktu berharga yang kedua dari kita adalah waktu sehat. Kesehatan itu mahal. Sekarang kita menghirup oksigen, kalau ada yang di rumah sakit, bayar. Apalagi yang berada di ruang isolasi. Oksigennya bayar dan mahal. Kita sekarang, misalnya, kalau di rumah kita tidak memakai masker, enak. Tapi ketika kita memakai masker, ada rasa kurang nyaman, kurang enak. Dari situ saja kita sudah bisa merasakan luar biasa dan berharganya waktu sehat kita. Itu yang kedua yang harus kita ingat, yang berharga, tapi ada juga yang menjadi penghalangnya.
Para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, waginaka qabla fakrika. Waktu yang berharga yang ketiga adalah waktu saat kita berpunya. Orang bilang beruang, berpunyalah, nggak usah beruang. Karena yang kita punya itu bukan hanya uang. Waktu kita memiliki kekayaan atau kelebihan dibandingkan orang lain, itu sangat berharga sekali. Tapi ingat, ada waktu yang menjadi lawannya, menjadi penghalangnya, yaitu ketidakberpunyaan atau kemiskinan yang ada di hadapan kita. Kalau Al-Akh Arif dan juga para pemirsa serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya mengikuti berita, yang saya ingat adalah ada orang yang dulunya katanya penghasilannya 10 juta. Tapi karena punya cicilan 4,5 dan 1,5, katanya sekarang penghasilannya berkurang, bahkan separuh, jadinya minus, tidak bisa memiliki kehidupan. Lalu dia mengupload nomor rekeningnya. Agar apa? Agar diberikan bantuan. Dari sini kita paham, khususnya di saat kita mengalami pandemi seperti ini, maka keberpunyaan kita, kekayaan dan kelebihan yang kita miliki, itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita tanpa meminta-minta, mengais dan juga mengemis kepada orang lain. Kita bisa memberi kepada orang lain. Kita bisa menyekolahkan anak tanpa ambil pusing dan lain sebagainya. Kita bisa ini dan itu. Tapi ketika sekarang, apalagi bagi sebagian orang dan saudara-saudara kita, kondisi seperti ini menyebabkan kemiskinan konon bertambah semakin banyak dan menyeruak. Konon kementerian tertentu memprediksi kemiskinan akan 2 digit. Artinya 10,0 ke atas. Kalau selama ini adalah 4 sampai 6, itu bisa 2 digit 10. Kenapa? Yang pertama, kondisi seperti ini adalah semua orang diminta untuk banyak di rumah. Yang kedua adalah PHK massal terjadi di mana-mana. Kebutuhan melambung dan naik. Hari ini konon ada gula harganya 70.000. Harga jengkol melebihi daging katanya gitu kan. Nah, ini juga membuat kita harusnya sadar, para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa keberpunyaan kita itu adalah waktu yang sangat berharga. Waktu kita punya, waktu kita kaya, waktu kita memiliki sesuatu yang boleh jadi dibutuhkan oleh orang lain. Itu baru yang ketiga. Para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa faragaka qabla syughlika. Waktu berharga yang harus kita miliki dan insya Allah kita miliki adalah waktu luang kita. Walaupun kita sedih, kita banyak di rumah 24 jam, kita ingin itu, ingin kesana dan kemari, tetapi sebagai orang beriman dan ada dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita banyak di rumah, 24 jam kita di rumah. Kalau dulu orang barat itu ada istilah father hunger. Ada istilah kehilangan sosok ayah. Sekarang ayahnya ada di rumah 24 jam. Bahkan ayahnya sedang pusing, Al-Akh Arif. Harus jadi imam sholat tarawih, harus jadi imam sholat 5 waktu. Sudah begitu, ribut sekarang lagi rame viral. Jadi imam sholat Idul Fitri di rumah. Alhamdulillah, khotbahnya nggak usah. Bagaimana kalau jadi khotib juga sekaligus? Pusing katanya. Sudah begitu pusing untuk membantu dan mendidik anak di rumah melalui Zoom katanya gitu kan, melalui Google Classroom dan melalui aplikasi-aplikasi yang lain yang ternyata apa? Pada tobat banyak meme dan meme-nya. Kapan masuk anak saya kembali katanya gitu kan. Kapan anak saya masuk kembali seperti itu, seloronya dan celotehannya itu seperti itu. Artinya apa? Waktu luang itu sangat berharga. Tapi ada lawannya. Apa lawannya? Penghalangnya apa? Waktu yang membuat kita sibuk. Tadi orang barat itu kan kehilangan sosok ayah. Bahkan orang barat sempat menggagas ada istilah quality time with your family. Waktu berkualitas dan berharga bersama keluarga. Lah sekarang banyak waktu berkualitas dan berharga bersama keluarga. Karena apa? Banyak di rumah. Tapi banyak yang bilang bahkan sampai curhat di medsos.
Khususnya katanya kalau anaknya banyak, pusing katanya gitu kan. Nah ini kita paham bahwasanya waktu luang kita adalah waktu yang sangat berharga sekali. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wahayataka qabla mautika. Waktu berharga kita adalah, yang kelima adalah ketika kita masih hidup. Apapun keadaannya, tapi masih hidup itu sangat penting dan berharga sekali. Ada yang meninggal kemarin umur 78, ada yang meninggal kemarin umur 52, ada yang meninggal umur 53, ada yang umur 44, ada umur yang 40, ada yang kurang, bahkan ada yang masih kecil. Bahkan ada yang masih dalam kandungan ibunya. Semua itu harus menyadarkan kita bahwasanya kehidupan yang sekarang kita miliki, apapun keadaannya, termasuk di masa sempit seperti yang kita alami akhir-akhir ini dan mudah-mudahan segera terentaskan al-Harif ya. Maka itu semua adalah modal berharga kita. Kenapa? Karena kalau sudah ada faktor penghalang yang paling besar, yaitu kematian, waktu kematian kita, maut menjemput kita, maka semuanya sudah selesai, finish, semuanya kelar. Waktu berharganya sudah tidak ada lagi. Baik waktu berharga dari kehidupannya, ataupun 4 waktu yang sebelumnya. Para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun waktu ini juga sudah diwanti-wanti oleh Allah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mewanti-wanti kita bahwasanya walaupun kita memiliki waktu berharga 5, tapi ingat ada waktu penghalangnya 5 juga, tapi Allah sudah mengingatkan bahwasanya waktu dan kehidupan yang dimiliki oleh kita umat manusia ini diambang kerugian, berada dalam kerugian. Loh, kok bisa? Kan kita insya Allah sering baca dan dengar bersama imam kita kalau jadi makmum, yaitu surat Al-Asr. Allah berfirman, wal asri. Demi waktu, demi masa. Ada pendapat demi sepenggal waktu, yaitu waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia kita semua, lafi. Benar-benar berada khusrin, dalam kerugian. Nah, yang perlu diingat para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 hal di ayat ini, di surat Al-Asr ini sudah banyak dibahas insya Allah, tapi sebagai review, yang pertama adalah adanya sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpahnya dengan waktu, berarti waktu adalah hal yang urgen, berharga, sekaligus bisa berbahaya. Berharga bagi yang bisa memanfaatkannya, berbahaya bagi yang terlalaikan. Yang kedua adalah setelah Allah bersumpah, maka Allah mengabarkan bahwasanya manusia itu pasti dan benar adanya. Pakai kata-kata inna, sesungguhnya, dan pakai kata-kata lafi, benar-benar berada. Artinya mayoritas manusia dipastikan dalam kerugian. Yang ketiga, yang dipastikan kita alami kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak memanfaatkan yang berharganya adalah kerugian. Sekarang orang pada menjerit, kenapa? Banyak yang rugi. Nggak bisa berdagang. Kalau kerja di rumah, bagi yang pegawai swasta banyak yang mengalami PHK. Banyak yang mengalami dipotong penghasilannya. Jangankan yang swasta, yang BUMN juga banyak yang dipotong. Ada yang menjadi 50, 60, 70. Ada yang THR-nya ditiadakan. Ada yang THR-nya dipotong. Ada yang THR-nya ditunda. Ada yang THR-nya dicicil dan lain sebagainya. Tapi dari Senin Al-Akharif kayaknya THR-nya sudah turun ini mah. Full lagi gitu kan insya Allah. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah juga, mudah-mudahan THR-nya sudah turun. Karena kemarin infonya sudah mulai cair bagi yang pegawai negeri atau ASN. Kalau tidak salah ya, seperti itu. Katanya sekarang juga mulai dicicil sampai sebelum hari hanya insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan itu juga membahagiakan dan mengembirakan. Nah, kemudian yang keempat, ada nggak yang tidak rugi orangnya? Ada, tapi yang tidak rugi ini ada 2. Illa itu anomali, itu kecuali, dan itu sedikit. Lebih sedikit dibandingkan yang rugi. Lalu yang bagaimana yang tidak rugi ini? Yang berkarakter 4. Yaitu yang beriman dan berilmu,
beramal soleh, berwasiat dalam kebenaran, saling nasihat menasihati, dan berwasiat dalam kesabaran. Sabar, termasuk sabar dalam menghadapi kondisi yang kita alami seperti ini. Nah, para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selain sudah mengingatkan kita tentang ada waktu yang berharga, ada waktu yang menjadi penghalang dan lawannya dari yang berharga tersebut, ada juga penjelasan dari Allah bahwasanya kita hati-hati berada dalam kerugian, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, anugerahnya, kebijakan dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan satu momen tertentu untuk menambal, untuk menutup yang kurang-kurang. Ini yang harus kita pahami. Apa itu? Waktu-waktu tertentu yang banyak. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari Senin, Kamis, hari Jumat yang disebut sebagai penghulu atau panglimanya hari, kemudian waktu-waktu lain, dan yang paling terkenal adalah bulan Ramadan. Momentum Ramadan yang dikatakan sebagai Sayyidul Ashhur, Sayyidus Syuhur, penghulu dan panglimanya bulan-bulan dari 12 bulan yang ada dalam waktu satu tahun. Di Ramadan ini ada umumnya adalah 29 sampai 30 hari. Ini dari hadis dan juga penjelasan para ulama ada 3 periode dan ronde. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir. Mana yang paling mulia? 10 hari terakhir. Jadi momen dan waktu yang berharga Ramadan. 10 hari yang terakhir, dan 10 hari yang terakhir ini adalah Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, malam keberkahan, dan yang paling terkenal, yang paling gampang adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam 1000 bulan plus. Alhamdulillah, insya Allah kita sering mendengar kajian dan membaca buku tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, keutamaan Lailatul Qadar. 10 hari terakhir Lailatul Qadar itu ibarat, sudah lewat kalau ini tidak salah ya, ujian akhir semester. Apa namanya? Kalau di sekolahan? PHT. Penilaian akhir semester, PAS. Kalau di perguruan tinggi, UAS. Ujian akhir semester. Nah, itu pertaruhannya di situ. Masuk terus, nilai bagus. Tahu-tahu nggak masuk di UAS. Tahu-tahu nilainya jeblok di UAS. Ambiar. Kan begitu permisalannya, Al-Akharif ya. Kalau pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, permisalan Lailatul Qadar itu adalah sebelum purna bakti, sebelum pensiun. Itu adalah promosi jabatan terakhir dan gaji terbesar terakhir. Itu pasti pengen dapat setinggi-tingginya. Kalau jenderal bintangnya 4, pengennya gitu kan. Tapi kan cuma ada 1, kebanyakan 3, kebanyakan 2 dan 1. Kalau pegawai eselon 1 yang paling tinggi pengennya gitu kan. Tapi kalau tidak salah eselon 1 tidak dapat THR. Kalau tidak salah gitu kan. Sekarang ini. Tapi gak apa-apa. Tapi kan eselon 1. Permisalan yang lain adalah kalau pedagang. Di kampung saya ada namanya Pasar Minggu. Itu Lailatul Qadar 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ibarat pasaran. Waktu pasaran di mana untung paling banyak. Nah, itu Pasar Minggu tempat saya itu, karena yang paling ramai adalah hari Minggu. Jadi tempat saya itu ada pasar Kemis, ada pasar Minggu, ada pasar yang lain, itu ramainya dan menunjukkan untung paling banyak di situ di kerupnya. Kalau sekarang pedagang itu sedang berburu adalah Lebaran. Karena apa? Lebaran itu biasanya kita kaum muslimin konsumtif. Butuh dan pengen biasanya.
Kalau butuh masih wajar, tapi pengen. Ini lebih lagi. Kadang pengen itu yang nggak butuh pun dibeli. Dan pedagang itu semangat sekali, antusias. Kemudian kalau ibarat pertandingan, apalagi tadi kata Al-Akh Arif ada pengumuman ya, pemenang lomba online ya, lomba daring dari anak-anak kita yang bersekolah di SDIT Al-Hidayah Cibinong. Itu bukan pengumumannya, bukan. Itu apa? Penilaiannya. Jadi kalau ibarat pertandingan itu adalah partai final. Partai finalnya. Kenapa? Ya kalau sudah nggak masuk ya paling semifinal, perempat final, penyisihan, bahkan babak kualifikasi. Nggak ada apa-apanya. Partai finalnya itu yang ditunggu-tunggu. Dan partai finalnya yang dari situ pemenang akan berbangga dan berbahagia. Nah ini adanya para pemirsa dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya di 10 hari yang terakhir di Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang tanggal 23 Ramadan. Berarti malamnya tersisa kurang lebih 6 atau 7 hari ke depan. Tetap semangat. Tetap mencari yang berharga. Jangan tertipu dengan sebagian WA yang sudah masuk. Ustadz, alhamdulillah Lailatul Qadar malam 21. Semalam ada lagi. Ustadz, alhamdulillah Lailatul Qadar malam 23. Jangan tertipu dengan itu. Yang bisa tahu pasti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memegang pendapat kata para ulama yang lebih banyak pendapatnya adalah maksimallah, gaspollah di 10 hari yang terakhir, tidak peduli genap maupun ganjil. Kenapa? Karena Allah merahasiakannya, satu. Dan yang kedua, Allah ingin melihat mana orang-orang yang sungguh-sungguh mencari yang berharga. Ada yang sungguh-sungguh sudah 21, finish, selesai. Selebihnya tidur pulas. Ada yang tanggal 23, berarti dia semangatnya hanya tanggal 21 dan 23 saja. Kemana 24, 25, 26, 27, 29-nya kemana? Kita tidak tahu kepastiannya. Yang ada yang mengherankan sekarang adalah tadi adu WA malamnya, bahkan adu selfie, bahkan adu video suasana menjemput Lailatul Qadar di masjid A di kota B. Tidak usah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk iztahidu, iltamisu, taharu. Rasulullah memerintahkan untuk bersungguh-sungguhlah, teroponglah, telisiklah, carilah, intailah. Itu intinya, kata kuncinya. Oleh karena itu, ketika 6 atau 7 hari Ramadan dan di salah satu malamnya terselip Lailatul Qadar, itu adalah waktu yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Lailatul Qadar khususnya adalah very very important time. Waktu-waktu yang sangat berharga bagi kita semua. Mudah-mudahan para pemirsa, ayah bunda dan juga anandanya ya, para anandanya bisa bersungguh-sungguh untuk menghabiskan Ramadan yang akan meninggalkan kita dengan kesungguhan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan 1000 bulan itu 83,3 tahun. Satu kali saja dalam hidup kita dapat, berarti umur kita 83 plus sekarang berapa umur kita? 2 kali sudah kita dapatkan 83 tahun ditambah 83 tahun berarti kita dapat 166 tahun plus berapa umur kita yang sudah dapat. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yujawizu dzalik. Umur umatku biasanya rentangnya adalah antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit
yang bisa melebihinya. Ada yang melebihinya, tapi sedikit. Jadi kita kuantitas segitu, tapi yang bisa kita kejar adalah dengan waktu yang berharga adalah kualitas umur kita, kualitas hidup kita. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari malam kemuliaan, dari malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Yang akan datang tentunya lebih baik lagi. Kurang lebihnya demikian yang bisa disampaikan sebagai pengantar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukran jazakumullah khairan katsiran Pak Ustaz atas penyampaian materinya di kesempatan kali ini. Dan demikian tadi ya pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada, pemaparan materi dari Al-Ustaz Dr. Rahim Dramaya STHI MPDI berkenaan dengan waktu begitu berharga menjelang Ramadan meninggalkan kita ya. Dan untuk sekarang kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi ya. Silakan bagi Anda pemirsa di mana saja Anda berada, bagi yang ingin bertanya, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui nomor 085715678912 ya. Sekali lagi 085715678912 ya. Mungkin untuk yang pertama kita buka layanan telepon terlebih dahulu. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan langsung saja ya. Anda bisa menelpon kami di nomor 085715678912 ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung menanyakan terkait dengan materi kita di kesempatan kali ini, yaitu waktu begitu berharga menjelang Ramadan meninggalkan kita ya. Ada dua aspek ya yang tadi dijelaskan oleh pemateri kita di kesempatan kali ini ya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan WA, silakan langsung saja ya, layangkan pertanyaan Anda sekarang juga melalui nomor 085715678912 ya. Silakan. WA dulu mungkin. WA dulu mungkin. Silakan. Kita lihat di sini untuk pertanyaannya. Oke. Sebentar. Ini ada yang menanyakan terkait dengan tadi ya, yang aspek yang kedua tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tadi dijelaskan bahwasanya begitu berharga sekali waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini menanyakan tentang kiat-kiatnya, kiat-kiat dalam memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu seperti apa? Ya, baik. Kiatnya untuk kesempatan kali ini saya mulai misalnya dari berbuka puasa. Atau kalau bisa sebelum berbuka puasa, yang pertama adalah ada waktu qailulah, tidur siang. Tidur siangnya ada dua kemungkinan. Pukul 10, setengah 11 siang sampai zuhur, menjelang zuhur. Atau ba'da zuhur, setelah ngaji dululah 1 juz 2 juz sampai menjelang asar. Karena itu membantu al-akh ya untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Bukan hari saja tapi malam ini. Malamnya yang paling utama, walaupun kata ulama di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Lailatul Qadar itu malam dan siangnya sama mulianya. Nah, itu. Tetapi memang malam titik tekannya lebih jelas dan lebih penting. Oke. Yang kedua adalah berbuka puasanya secukupnya dan selebih sedikitnya. Bukan secukupnya sekali ya, kenyang banget itu mah. Kemudian Isya, nah, ada dua kemungkinan nih. Kalau sanggup begadang, gak tidur lagi sampai subuh. Mungkin kebanyakan kita perlu waktu, walaupun siangnya sudah tidur dulu. Habis sholat sunnah
Isya langsung tidur. Bangunlah yang sanggup dengan hati dan kekuatan kita pukul 11, pukul 10 malam, pukul 12. Kalau bisa pukul 12 itu paling akhir. Masing-masing kita bisa menilai kekuatan diri kita sendiri. Apakah mau begadang semalam suntuk atau tidur sebentar walaupun sudah tidur siang. Lalu setelah bangun pukul 11 sampai subuh sebelum sahur, sholat yang tadi kita baru sholat sunnah ba'da isya saja. Sholat apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Lalu baca Al-Quran. Bahkan baca Al-Qurannya digenjot. Kenapa? Sudah berapa kali khatam? 10 hari yang terakhir, khatamnya, speednya, kecepatannya bisa ditambah genjotannya. Hari pertama sampai hari ke-20 baru 5 juz. Nah, berarti boleh jadi kalau targetnya 10 juz, ya 5 juz laginya di 10 hari itu. Atau paling minimal 3 juz jadi 8. Atau kalau hari pertama sampai 20 baru 2 atau 3 juz, ya 2-3 juznya di 10 hari itu genjot. Berarti 2 kali lipat nantinya, bisa 4, bisa 6 juz. Bisa 6 khataman, maaf, bisa 6 khataman. Bukan juz, khataman. Nah. Kemudian apalagi? Berdoa. Doa umum atau doa yang khusus. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan ketika diduga menjumpai Lailatul Qadar, maka doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Anni diganti anna. Untukku jadi untuk kami. Kami, saya yang berdoa untuk keluarga ring 1, istri dan anak-anak, keturunan, untuk keluarga besar, dan untuk seluruh kaum muslimin. Tidak usah ditambahkan Allahumma innaka afuwun karimun. Nah, ini kita lebih hebat dari Rasul apa kalau begitu? Rasul nggak nambah-nambah doa itu kok. Ya kan? Kalau begitu ditambahkan lagi tuhibbul afwa wal karam. Ternyata kan enggak. Ikutilah contoh doa yang dari Rasulullah SAW. Ustadz pendek amat, ya kan boleh doa yang lain yang panjang. Apalagi zikir. Zikir yang paling banyak adalah apalagi kita misalnya ingat ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada obat yang mujarab ketika ada wabah kecuali tasbih. Tasbih. Semua makhluk bertasbih di sepanjang siang dan malam. Kita makhluk Allah bertasbih. Apalagi kita ingat firman Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur beristighfar, istighfar. Apalagi ya amalan lain yang kita mampu, yang kita sanggup, yang sudah dibiasakan khususnya dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan. Apalagi, nah sekarang banyak itu berdonasi di malam Lailatul Qadar melalui e-banking atau keropak amal yang sudah kita sediakan. Tapi ngisinya baik recehan maupun yang merah-merah itu di malam Lailatul Qadar atau di 10 malam yang terakhir. Untuk apa? Nah, banyak. Untuk orang bersahur atau berbuka puasa. Untuk apa? Wakaf Al-Quran. Untuk apa? Wakaf buku-buku bagi perpustakaan SDIT Al-Hidayah. Atau wakaf buat kolam dan yang lainnya di SDIT Al-Hidayah. Itu bisa itu. Dan amalan lagi yang lainnya apa? Ya, silahkan banyak sekali. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kami, maka akan kami tata jalan-jalan kebaikan baginya. Banyak jalan kebaikan. Nah, ini buku-buku ini nih. Boleh jadi nih wakaf dari orang yang sedang mencari waktu berharga di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wakaf dari orang yang sedang berburu dan memetik, mendulang pundi-pundi amal dan pahalanya di malam kemuliaan Lailatul Qadar. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khairan katsiran Pak Ustaz atas jawabannya. Kemudian tadi kan sedikit disinggung
kiat-kiatnya gitu ya, dari mulai berbuka, kemudian terus sampai sahur seperti itu ya. Iya. Nah ini ada yang menanyakan justru seperti ini Ustaz, karena keterbatasan fisik ya, Iya. karena keterbatasan fisiknya, jadi apakah bisa dengan hanya menghidupkan tadi yang disinggung dengan berzikir Ustaz? Karena mungkin keterbatasan fisik jadi tidak sanggup melalui rentetan kiat tersebut. Iya. Mungkin bagaimana Ustaz? Ya tadi seperti pertanyaannya sangat penting sekali dan sangat realistis ya. Di antara kita berbeda-beda fisiknya, kekuatannya, keteguhannya, kemauannya berbeda-beda itu. Kalau kita tidak sanggup seperti orang lain yang begadang malam, sepanjang malam, atau dari pukul 11 sampai subuh nggak sanggup, sepertiga malam yang terakhir yang paling diutamakan dengan mengakhirkan waktu sahur. Malam dimulai maghrib. Pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4. Setengah jamnya bonus lah. Ada 10 jam. Kita bagi 3. Berapa 10 bagi 3 Al-Aksafik? 3 lebih. 3 jam. Berarti dari pukul berapa itu? Pukul 1 bangun. Nggak sanggup Ustaz? Ya sesuai kemampuan, pokoknya sebelum sahur bangun. Sahurnya diakhirkan. Rasulullah SAW bersabda, artinya di antara kebaikan seorang hamba adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Ustaz, sahur saya juga keterbatasan fisik. Setengah jam itu harus mulai dulu. Ada orang yang kuat 15 menit sebelum waktu subuh, ada 10 menit. Sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing dan dengan kebiasaan yang sudah dijalani. Antum kalau keluarga masak sudah harus jadi pukul berapa Al-Arif? 4 lah. Bahkan kurang mungkin. Iya, karena khawatir terlambat. Iya nggak apa-apa, siap-siap gitu kan. Walaupun sudah siap zikir dulu. Apa? Nggak sanggup. Rasulullah memandu istrinya Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadisnya, amalnya cuma singkat tadi. Tentunya mudah-mudahan setelah sholat tarawihnya dikerjakan sebelum tidur. Apa itu? Baca tadi aja terus-terusan dan berulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Bas, sudah cukup. Dan semoga orang itu adalah orang yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, adalah orang yang dicatat mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan kesungguhan dan kekuatan fisiknya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik, masih ada waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ini pertanyaannya mungkin menyinggung tadi ya Ustaz, terkait dengan kepala keluarga 24 jam di rumah, menjadi imam iya, dan yang terakhir tadi Ustaz, menjadi imam di hari raya Idul Fitri ya. Ini menanyakan Ustaz terkait dengan adab-adab merayakan hari raya Idul Fitri khususnya di saat pandemi seperti ini Ustaz. Yang pertama tetap perbanyak takbir. Berarti di rumah kita takbir dari maghrib terakhir Ramadan diperbolehkan takbiran sampai yang kita sanggupi sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum pandemi juga seharusnya takbir itu di rumah. Dimulai dari rumah saat kita berjalan di pasar-pasar, di mal-mal sampai menuju lapangan tempat kita sholat. Nah sekarang takbir di rumah perbanyak bersama keluarga tercinta. Nggak usah pakai pengeras, ya kan? Tapi kalau kita mengeraskan, nanti masing-masing rumah juga begitu dan bersahutan atau menyambut, itu keras sendiri dengan sendirinya, Masya Allah. Pertama itu. Yang kedua adalah tetap berpakaian yang bagus, yang terbaik. Yang terbaik. Khususnya yang berwarna putih atau cerah. Yang tidak seperti itu juga tidak apa-apa, tapi yang bagus dan terbaik. Lalu mengikuti aturan. Baca lagi nih. Takbir pertama
berapa? Takbir rakaat kedua berapa? Yang disunahkan surat yang dibaca apa di rakaat pertama, rakaat kedua, Al-A'la dan juga Al-Ghasyiyah. Tapi boleh juga surat yang lain. Nah, sekarang berarti menghafal. Kalau nggak bisa atau belum hafal, bagaimana? Pegang Al-Quran boleh. Nah. Lalu salam, setelah itu bertakbir lagi. Nggak usah pakai khutbah. Anjurannya nggak usah pakai khutbah gitu kan. Nah itu kurang lebihnya diantaranya ada badannya demikian. Wallahu alam sampai takbir muqayyad selanjutnya. Begitu kurang lebih. Ada satu sunnah dari Rasulullah SAW yang boleh jadi banyak kita lupakan. Tapi mudah-mudahan dengan stay at home, work from home, pray from home dan sebagainya ini menyadarkan kita. Apa itu? Rumah kita itu bisa menjadi pusat ibadah yang kedua. Selain masjid. Kalau kondisi normal. Kalau sekarang boleh jadi rumah kita adalah pusatnya itu. Apa itu sebaiknya? Sebaiknya di rumah kita disediakan yang disebut dalam hadis musholal buyut. Musola rumah kita. Jadi ada satu kamar tertentu musola. Tapi ingat, kalau keadaan normal, sholat wajib di masjid, sholat 5 waktu di masjid, sholat sunnahnya berbagi, kadang sekali-kali di masjid, kadang di rumah. Nah, di mana di rumahnya? Walaupun seluruh rumah yang bersih, yang suci dari najis boleh, tapi suasana lebih syahdu dan lebih khusyuk adalah kalau punya tempat khusus. Dan itulah sunnahnya yang mulai ditinggalkan, yaitu apa? Musholal buyut. Mungkin kita belum tahu dan belum terpikir, mungkin sempat terpikir, tapi rumah kita RSSSS, rumah sangat sederhana, semennya sedikit sekali, selonjor pun susah gitu kan. Mudah-mudahan setelah punya kelapangan, dirombak, direhab, diluaskan, ada dan disediakan tadi musholal buyut. Musola dari rumah kita. Sehingga apa? Nah, sholatnya di tempat yang khusus. Di rumah kita. Khususnya adalah bagi istri dan anak perempuan kita. Ini mudah-mudahan. Itu hikmah salah satunya. Banyak hikmah yang Allah berikan sebenarnya bisa kita cari di saat kita mengalami pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, dosa kita diampuni, dan kita dilipat gandakan pahalanya. Dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Salah satunya adalah agar wabah ini segera terentaskan dan terenyahkan dari kehidupan kita semuanya. Demikian sedikit tambahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.